boleh ada bersama-sama dengan teman-teman semua di dalam acara PUBG. Dan mungkin buat teman-teman beberapa yang mungkin bertanya, apa sih PUBG itu sebenarnya? Nah, ini saya cari cerpean dulu ya. PUBG itu adalah sebuah kegerakan yang diprakarsai oleh tim atau divisi muda dari PK atau Yayasan Fondasi, yang dimana PUBG itu merupakan sebuah singkatan dari Pemuda Unggul Berdampak Global. Di mana di sini adalah wadah untuk kita saling berkolaborasi sesama anak bangsa agar dapat berdampak secara luas di dalam berbagai lingkup kehidupan untuk bisa menjadi kesatuan dan keadilan sosial bagi NKRI yang kita cintai. Nah, PUBG sendiri ini tersebar di 7 zona seperti Sumatera, Papua, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Jawa. Jadi saya mau sapa dulu buat semua peserta yang ada dari 7 zona tersebut yang hari ini bisa bergabung bersama dengan kita di sore hari ini. Dan tentunya di sore hari ini, teman-teman semuanya, kita akan diberkati oleh dua pembicara kita luar biasa. Ada PDP Yesaf Adi Nugroho dan juga ada Pastor Tika Krishna yang sudah hadir. Shalom untuk Kak Tika dan juga Kak Yesaf. Dan juga hari ini kita juga akan diberkati oleh sebuah prakata yang pasti akan memberkati kita semua dari Ketua Yayasan Pondok Kasih, yaitu kepada Mama Hana. Nah, karena itu langsung aja kita mau dengarkan terlebih dahulu prakata dari Mama Hana. Saya persilakan Mama Hana. Shalom semua keluarga PUBG yang saya kasihi. Terima kasih Anthony yang tadi nyanyiannya luar biasa yang sudah membuat hati saya menyala-nyala. Sebab memang bukankah firman Tuhan mengatakan biarlah rohmu selalu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, hati kita dan roh kita harus menyala-nyala. Kita tidak bisa melayani Dia dengan separuh hati atau dengan suam-suam, sebab Tuhan mengatakan jika engkau panas tidak dan dingin tidak dan melayani bukan dengan kasih kita yang berkobar-kobar, maka Tuhan katakan nanti aku akan muntahkan engkau dari mulutku. Jadi kita harus bisa mengasihi Dia dengan roh yang menyala-nyala dan melayani Dia. Dan caranya untuk bisa terus menyala-nyala melayani Dia, yaitu jika kita menghadapi tantangan-tantangan di depan kita dan melalui tantangan-tantangan yang kita hadapi dan kita berkemenangan karena Dia bersama dengan kita, dan itu yang membuat kita terus bergairah. Jadi saya harap bahwa sore hari ini kita ada anak-anak muda yang semangat ya, yang patah semangat atau yang loyo. Mari kita semua bersemangat, sebab kalau kita tidak antusias, kalau kita tidak bersemangat, kita seperti HP yang tidak ada charge-nya. Ada HP-nya, tapi tidak bisa berfungsi. Kenapa? Karena tidak charge. Tidak di-charge. Oleh sebab itu perlu sekali untuk kita selalu make sure, yakinkan bahwa setiap pagi, setiap malam mungkin, kalau Anda tidak lupa men-charge HP Anda, kalian sekalian, jangan lupa charge roh kita, agar tetap menyala-nyala dan tetap semangat dalam melayani Tuhan. Amin. Saya tidak dengar. Katakan amin. Nah, sekarang dari yang bisa katakan amin ya. Kita katakan amin. Saya senang sekali, saya tidak mau berlama-lama, tapi saya mau mengingatkan terus-menerus, mungkin setiap minggu, sebabkan pesan Tuhan kepada orang-orang tua, seperti Tuhan sebutkan di dalam kitab Ulangan, kepada orang tua terus berulang-ulang ceritakan kepada anak-anak apa yang Tuhan sudah lakukan, supaya mereka tahu betapa hebatnya Tuhan kita. Minggu yang lalu, Jumat yang lalu, kami sempat diberkati di acara kami hari Jumat, seorang anak muda, namanya Cindy. Dia dulu saya kenal dia mulai bayi, sebab dia anak sekolah minggu kami juga. Tapi dia melayani kebetulan 14 tahun di TV Joshua di Nigeria. Wow, dan dia membuat statement yang saya itu selalu suka sekali kalau mendengar statement-statement yang baru. Dia katakan, Alkitab ini begitu hidup, tapi kita juga bisa membuat Alkitab itu mati sebagai kitab biasa. Tapi kenapa hidup? Karena ini adalah firman Tuhan yang hidup. Dan di dalam Alkitab ini ada kisahnya Tuhan dan juga kisah kita. Jadi kita itu, cerita kita juga ada yang di dalam Alkitab. Sebab kejadian tidak pernah ada yang baru. Yang pernah terjadi itu akan diulangi terus-menerus sepanjang sejarah dalam kehidupan mereka yang hidup mungkin 2000 tahun yang lalu,
1000 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, bahkan sekarang. Apakah kalian bisa merasakan bahwa cerita kalian itu ada di dalam Alkitab? Ini ada buku kita, punya Tuhan dan buku kita. Dan Alkitab ini tetap berlaku dan tetap terjadi sampai pada hari ini kita memegangnya. Sebab ini adalah firman dari Tuhan yang hidup, dan firman Tuhan yang hidup jika diucapkan, dideklarasikan, dan kita berani menyaksikan, maka firman ini menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kenapa Mama ucapkan ini? Karena 30 tahun yang lalu, saya mau ulangi lagi, tidak apa-apa, saya ceritakan berulang-ulang. Sebab jika kita mendengar, dan kita mendengar berulang-ulang, maka kita bisa meresap di dalam hati kita, kita bisa memiliki firman itu. 30 tahun yang lalu, tahun 1992, saya dengar ayat dari firman Tuhan Yesaya 60 yang mengatakan, bangkitlah dan menjadi teranglah. Tadi dari lagu yang dinyanyikan, Anthony, saya lihat Anthony yang menyanyikan yang solo ya Anthony. Puji Tuhan, hebat. Great. Dan di kalimatnya di sana dikatakan, yaitu ku mau menyala-nyala bagi dunia. Ku mau berlari untuk memberitakan karyamu. Nah itu yang kalimat itu sudah, waktu saya dengar nyanyian itu aja saya sudah menyala-nyala. Anthony, sebab dikatakan aku mau menyala. Itu yang Tuhan kehendaki. Mengapa kita harus menyala? Sebab kita harus menjadi terang. Bukankah dunia menjelang memasuki tahun 2023 dikatakan dunia akan menjadi gelap gulita. Gelap gulita itu dikatakan oleh dunia loh, bukan oleh Mama Hana, tetapi dunia mengatakan dunia akan menjadi gelap gulita. Sebab itu Tuhan katakan bangkitlah. Yang langsung enggak usah melewati waktu ya. Jadi Tuhan katakan bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab dunia akan gelap gulita. Ini sudah lewat ini. Tahun 2001. 1996 Indonesia masuk di dalam masa kelam. Tuhan sudah memberitahukan kepada Mama firman-Nya tahun 92. Bangkitlah dan menjadi terang. Waktu itu bangkitnya kita untuk menjadi terang itu memberi makan orang miskin. Dan benar-benar tahun 2001 Indonesia dinyatakan sangat-sangat gelap. Dan firman yang Mama pernah ucapkan tahun 92, setiap hari saya baca, itu menjadi kenyataan. Ayat demi ayat menjadi kenyataan. Banyak orang akan berhimpun kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan kulimpahkan kepadamu. Raja-raja mereka akan melayani engkau. Itu sudah kami alami. Kenapa Tuhan izinkan kami untuk bisa melayani? Sebab nanti ini terulang lagi. Mama senang sekali Mama dengarkan firman-firman Tuhan melalui banyak hamba-hamba Tuhan yang mengatakan tahun depan itu tahun yang gelap. Ayat-ayat dari Yesaya 60 kembali diulangi, didengungkan. Yesaya 60 kembali didengungkan, diulangi. Bahkan juga disampaikan oleh bangsa-bangsa, oleh negara-negara besar, bahkan presiden kita mengatakan bahwa dunia gelap gulita. Dan ramalan buruk IMF sepertiga ekonomi dunia bakal resesi, dan semua mengatakan ekonomi gelap, dunia akan gelap. Nah, jikalau kegelapan itu terjadi, apa yang Tuhan mau kita lakukan? Itu kita bangkit dan menjadi terang. Janganlah kalian ikut terpesona dengan ketakutan yang dihadapi dunia saat ini. Aduh, nanti kalau gelap bagaimana? Ingatlah identitas kita. Kita adalah anak-anak terang. Katakan sekarang, aku adalah anak terang. Terang tidak takut akan kegelapan. Sebab terang itu kemanapun dia pergi, bukankah Tuhan mengatakan, engkaulah terang dunia. Terang itu bukan hanya seperti terangnya lilin, bukan. Jangan mengharapkan saya jadi lilin kecil saja. Ada lagu yang katakan, jadikanlah aku Tuhan lilin kecil. Lilin kalau kena hembusan angin mungkin bisa mati. Atau terangnya dari listrik yang menerangi hanya satu ruangan. Tapi Tuhan katakan, engkau adalah terang dunia. Ucapkan, akulah terang dunia. Kalau Yesus yang mengatakan, aku terang dunia, memang dia terang dunia. Tapi Yesus juga mengatakan, akulah terang dunia.
Kenapa kita bisa dikatakan terang dunia? Sebab terang dunia, yaitu Tuhan Yesus itu diam di dalam kita. Jadi di dalam kita itu ada terang yang begitu besar, yang kalau kalian bawa ke tempat yang paling gelap, gelap itu akan lari dengan sendirinya tanpa kalian mengucapkan kata apa-apa. Oh ya mama kan sekarang misalnya siapa di sini yang suka takut berjalan di dalam gelap? Aduh takut saya di dalam gelap, jalan di gelap nanti ada apa-apa. Tapi kalau kalian bawa lampu kan nggak takut kan? Dengan kalian membawa lampu, kalian menjalani gelap, gelapnya jadi terang. Jadi di dalam kalian ada terang dari surga tinggal di dalam kalian. Yesus terang dunia ada di dalam kita, sehingga kemanapun kita pergi, kita bisa membawa terang itu bersama-sama kita. Jangan katakan, aduh saya takut ke daerah itu, di daerah itu orangnya keras-keras, atau tempatnya radikal. Saya sudah mengalami berjalan di tempat-tempat yang paling gelap. Mama cuma percaya satu hal, tidak mungkin kegelapan bisa mengalahkan terang. Tidak mungkin kebencian bisa dikalahkan oleh, tidak mungkin kasih bisa dikalahkan oleh kebencian. Kasih adalah terang, terang adalah kasih. Terang mengalahkan kegelapan dan kasih mengalahkan kebencian. Jadi saat ini kalau Mama bisa alami ini, dan waktu Daud menghadapi, kan itu gambarnya Daud, dan nah ini ya, saya paling senang cerita Daud dan Goliat ini, saya paling senang. Sebetulnya di PUBG ini ada logonya yaitu katanya Daud ini. Kenapa pada saat semua orang Israel takut menghadapi Goliat? Waktu dia menantang, kasih sama saya satu orang, perang padaku satu demi satu. Sebab ada dua jurang mereka yang satu orang Filistin di sini Goliat, dan di sini orang Israel. Dan di tengah-tengahnya ada lembah. Jadi dua-dua ada di atas, di tengahnya ada lembah. Goliatnya di bawah, di lembah itu, dia menantang orang Israel. One to one, satu demi satu, kayak kita perang. Tapi semua orang ketakutan semua. Semua ketakutan tidak berani turun. Dan saat ini Tuhan sedang menantikan kalian yang masih muda, yang seperti Daud. Tadi di sini ada ayatnya, aku kan berlari. Nah ada ayatnya, aku berlari di sana katakan. Daud tidak hanya takut, dia tidak takut untuk bertahan di sana, di atasnya bukit yang satu, tapi Daud dia lari turun ke bawah. Padahal dia tidak punya senjata apa-apa. Apa yang Daud miliki? Dia miliki pengalaman dengan Tuhan. Waktu dia menjaga kambing-kambingnya itu, dia punya pengalaman bagaimana Tuhan menyelamatkan dia dari serangan binatang-binatang buas. Dan dia lihat Goliat, oh kecil dia. Kecil kalau dibandingkan dengan Tuhan yang besar. Tetapi orang Israel takut sekali sama Goliat. Karena dia lihat Goliat itu besar sekali dan menakutkan. Tapi Daud melihat, dia maju bukan pakai peralatan perang. Dia maju dengan nama dari Tuhannya yang besar. Sehingga dengan kesederhanaannya dia, dengan kesederhanaannya persenjataannya dia cuma bawa satu, itu adalah Injil kerajaan. Dan waktu Daud lari bersama dengan Tuhan, Tuhan yang bisa mengarahkan persis ke tentunya masuk di dahi Daud, di dahi Goliat. Itu katapil adalah Injil kerajaan yang bisa masuk di dalam pikiran dari musuh kita yang membenci kita, akan merubah paradigmanya dari membenci bisa mengasihi. Nah ini tantangan yang Mama mau berikan. Kalau Mama mengalami itu dan Mama waktu memasuki daerah-daerah yang gelap, Tuhan memberikan kemenangan sehingga bisa bersemangat terus. Saat ini terlebih-lebih kalau kalian yang muda semua bangkit di wilayah dimanapun kalian berada, memasuki tempat-tempat yang paling gelap, tidak takut, karena kalian adalah terang dunia, lari hadapi kebencian, hadapi Goliat-Goliat itu yang saat ini merupakan tantangan bagi kita, dan kalahkan Goliat-Goliat yang penuh kebencian itu dengan kasih yang dari Tuhan. Nanti kalian akan melihat bagaimana firman Tuhan, Injil kerajaan itu bisa merubah paradigma pemikiran dari Goliat-Goliat yang dihadapi kita di saat ini. Jadi bukan saja kebencian, bukan saja intoleransi, tetapi juga hal-hal imoralitas kalian bisa kalahkan dengan jadi kalau saya katakan kebenciannya dikalahkan dengan kasih, kata-kata hoaxnya, ketidakbenaran
kebohongan dikalahkan dengan kebenaran, lalu mereka yang melakukan hal-hal yang najis bisa dikalahkan dengan kekudusan dari kalian yang sudah kalian miliki di dalam Kristus. Jadi mari anak-anak muda, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab kegelapan meliputi bumi dan saat ini dunia sedang menantikan kalian semua. Wow, saya tidak pernah bisa bayangkan apa yang akan terjadi jika semua anak muda yang ada di sini menjadi Daud yang dipilih oleh Tuhan, dan tidak takut akan Goliat, sebab Tuhan menyertai kalian semua dan kalian berani untuk berlari. Tadi saya ingat tadi, bukan menyala bagi dunia, bukan berlari untuk memberitahukan karyanya. Jadi itu kita nyanyikan, biarlah itu akan kita hayati dan kita benar-benar akan menyala, membawa terang dari Tuhan di tempat yang paling gelap. Nanti kalau mau tempat gelap di mana? Nanti ada tantangannya ya. Kalian mau pergi kemana? Nanti saya akan hubungkan dengan mereka yang akan bisa menghubungkan kalian untuk masuk ke dalam kancah-kancah peperangan rohani seperti yang ada di antara Goliat dan Daud. Dan lihat, nanti kalian akan punya sukacita yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Karena Tuhan kita hebat dan tidak terkalahkan. Kalau Dia di pihak kita, siapakah yang berani melawan kita? Tidak ada. Oke, terima kasih. Ini sedikit penyemangat dari Mama. Jadi jangan takut, tidak ada kata-kata takut, tidak ada kata kecewa, tidak ada kata beri, sebab Daud melihat Goliat terlalu besar, he cannot miss it. Oke, sehingga pasti akan bisa kena di targetnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kalian semua, dan Mama ingin sangat mendengarkan apa yang kalian akan bagikan pada kami pada sore hari ini. Oke, God bless you all. Oke, thank you Mama Hana buat prakata sambutannya luar biasa, memberkati siap kita, menguatkan kita kembali. Ya benar bahwa kita anak-anak muda harus bangkit teman-teman ya. Kita bukan lagi orang yang akan tinggal diam lalu nggak berani ambil tantangan. Karena saya percaya bahwa anak muda itu adalah orang yang berani ambil tantangan. Kalau kita lihat Daud tadi diceritakan bahwa Daud bukanlah orang yang profesional di dalam bidang perang. Dia cuma menggembalakan 2-3 ekor domba, tetapi ketika dia mau bangkit dan Tuhan bekerja atas hidupnya, di situ kemenangan Tuhan kasih buat Daud. Baik, saya mau ucapkan selamat datang juga buat semua teman-teman yang baru bergabung. Tadi cuma 30 sekian, sekarang sudah mencapai 49. Puji Tuhan. Selamat sore teman-teman semuanya. Dan juga saya mau ucapkan selamat datang buat beberapa teman-teman dari komunitas. Salah satunya adalah 100% Original yang hari ini juga menjadi partner dalam PUBG kali ini. Jadi semua acara hari ini disupport oleh YPK beserta dengan 100% Original. Ada Cik Hedi dan rekan-rekan juga yang ada di sana. Thank you so much sudah datang. Dan teman-teman, setelah ini kita akan diberkati dengan luar biasa sama seseorang yang saya percaya beliau ini dipakai Tuhan dengan hebat, luar biasa. Apalagi dalam dunia pujian penyembahan, beliau sangat luar biasa. Saya terberkati dengan pelayanan beliau juga. Oleh karena itu langsung saja kita mau dengarkan sedikit materi yang akan disampaikan langsung oleh Kak Tika Krisna. Saya persilakan Kak Tika. Thank you Kak Antoni, thank you buat Mama Hana, thank you buat teman-teman semua yang di sini yang memberikan saya kesempatan untuk bisa berbagi, bisa sharing ya tentang kehidupan, perjalanan bersama dengan Tuhan, dan saya percaya biar sore hari ini kita semuanya juga boleh diberkati secara luar biasa. Anyway, mungkin saya bisa minta tolong untuk saya dijadikan co-host supaya saya bisa share materi saya untuk sore hari ini. By the way, ini saya lihat ada dari ada yang dari luar Jawa juga join ya. Salam kenal. Mungkin teman-teman di sini bisa tulis juga di kolom chat mungkin namanya siapa dan dari kota mana atau dari pulau mana. Ya gitu ya. Kebetulan saya berdomisili di Surabaya dan saya melayani di bidang pujian penyembahan. Saya di sini juga mau menyapa, ini ada Ibu Gembala juga di sini, ada Pastor Felis Wang join juga bersama dengan kita di sini. Nah, saya berada di dalam dunia pujian penyembahan sebenarnya saudara, dan saya cukup lama dalam pelayanan pujian penyembahan. Saya mulai ada di dalam pelayanan pujian penyembahan itu sejak saya kelas 3 SMP gitu ya, dan sampai sekarang Tuhan masih percayakan hal itu dalam kehidupan saya. Oke, saya belum jadi co-host. Langsung Kak, share screen. Oh langsung ya.
Oke, thank you. Oke ya, saudara. Sebelum saya akan masuk ke dalam sebuah materi saya pada sore hari ini, hari ini kita dapat tema yaitu adalah connect atau terhubung gitu ya, saudara. Nah, saya sempat tanya sama sis Heidi waktu itu, ini connectnya kemana gitu ya, ternyata ke sesama gitu ya. Nah, saudara, saya mau cerita sedikit ini. Dulu pernah ada sebuah peristiwa terjadi dalam kehidupan saya pada waktu saya mengembalakan anak muda, saudara. Nah, di situ saya melihat bahwa ada sebuah peristiwa di mana, kalau di sini kisahnya Sis Heidi tahu ya. Nah, jadi ada dua anak di mana mereka ini hidup terpaksa hidup sendiri, nggak ada papa, nggak ada mamah, karena kondisinya papahnya di penjara karena kasus narkoba, and then mamahnya juga pergi dengan selingkuhannya begitu. Dan dua anak ini mereka ditaruh di sebuah ruko yang kosong, dan papahnya pada waktu kami pelayanan di Medaeng di penjara, terus papahnya ini sempat bercerita tentang anaknya yang dalam artian tidak diperhatikan gitu ya, tidak diperhatikan. Nah, singkat cerita akhirnya kita kunjungan ke ruko itu, dan kita lihat itu anaknya kurus, kering, nggak terurus sama sekali dari situ. Dan sempat udah mau kayak di DO dari sekolah karena nggak bisa bayar uang sekolah. Akhirnya kita layani selama berbulan-bulan, dan sampai terpaksa suatu ketika mereka harus keluar dari ruko itu karena ruko itu milik teman papahnya dan ruko itu mau dipakai. Akhirnya kita kasih tempat tinggal, kasih kos gitu ya, saudara, kos segala macam. Nah, itu awal saya mulai belajar untuk melayani secara charity gitu ya, belajar untuk connect sama orang-orang gitu ya, peduli dengan orang-orang. Tetapi di pelajaran saya yang pertama, ternyata saya menuai sebuah peristiwa yang kurang menyenangkan begitu. Nah, anak-anak ini mereka setiap kali kalau token habis atau mereka butuh uang untuk makan atau mereka butuh uang untuk laundry, mereka call saya. Karena saya memang secara pribadi memberi diri untuk anak-anak ini kalau ada apa-apa calling saya gitu ya, saudara. Nah, setiap kali mereka kehabisan uang, setiap kali mereka kehabisan token dan mereka minta uang ke saya kasih gitu ya, saya kasih. Dan kebetulan juga memang ada donatur yang support gitu ya. Jadi saya kasih dan laporan terperinci segala macam. Ternyata saudara, sampai suatu ketika Tuhan itu gerakan saya gitu ya, Tuhan tuh gerakan saya gitu. Jadi setelah saya kasih ini uang, saya antar ke kos-kosan pada waktu itu, seketika Tuhan itu gerakin saya kayak gini, ikuti anak ini pergi kemana. Nah, pada waktu itu ternyata saya ikutin ini anak pergi, dan akhirnya ternyata waktu itu anak ini langsung naik Grab, setelah dapat uang langsung naik Grab gitu ya, naik Grab ke daerah Klampis, dan ternyata dia masuk ke sebuah ruko gitu kan. Nah, saya penasaran, ini tempat apa? Nah, ternyata anak ini menghabiskan uang untuk main game online, saudara. Jadi uang yang seharusnya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari ternyata dipakai untuk game online gitu ya. Wah, spontan saya kecewa, saya marah gitu ya, saudara. Saya merasa kayak ditipu gitu ya, kayak merasa kayak bener-bener kayak ini anak gimana ya, kita tolong tapi kok begini gitu ya. Nah, sempat kayak ada rasa kecewa gitu ya, ada rasa kayak dibohongi begitu. Nah, akhirnya singkat cerita ketahuan sama saya, dan akhirnya anaknya malu, anaknya merasa bersalah dan segala macam. Dan sejak peristiwa itu akhirnya dia menghilang begitu ya, mungkin sungkan atau apa saya nggak tahu gitu ya. Tetapi sebelum dia menghilang itu terakhir nggak saya kasih duit, saudara ya. Saya kasih Alkitab gitu, terakhirnya saya kasih Alkitab gitu buat dia untuk pegangan hidup. Nah, dari pelajaran saya pertama untuk belajar peduli kepada sesama dari pengalaman yang kurang mengenakan di situ, ternyata Tuhan itu menyelidiki hati saya begitu dalam. Sesuatu yang kelihatannya buat saya itu baik, ternyata belum tentu baik di mata Tuhan.
sesuatu yang saya kerjakan kelihatannya benar, tapi belum benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena saya mengharapkan adalah anak ini akan membalas kebaikan yang saya berikan adalah dengan kebaikan. Saya mengharapkan sesuatu timbal balik yang positif. Kalau saya menabur sesuatu yang positif kepada anak ini, maka saya akan mengharapkan bahwa anak ini jadi pinter gitu ya saudara ya, anak ini jadi sukses, anak ini jadi orang yang benar-benar berhasil ya, sesuatu yang baik gitu loh. Tetapi di saat kebaikan kita dibalas dengan sesuatu yang tidak baik, atau kita dibalas dengan sebuah kekecewaan, respon hati kita apa? Apakah kita akan berhenti untuk berbelas kasihan kepada mereka, atau kita akan memilih tetap berbuat baik? Nah, saudara, saya mau share sebuah gambar ya. Saudara, kalau lihat ini gambar apa? Ini gambar rantai, bukan? Kalau kita lihat, perhatikan dari rantai ini yang mulai terhubung satu dengan yang lain. Saudara lihat di sini ya, seolah-olah kayak nggak ada celah, bukan ya? Nggak ada celah sama sekali, nggak ada sisi yang longgar sama sekali di sini, dan mereka terhubung dengan erat. Tapi apakah proses pembuatan rantai ini sudah seperti ini, udah jadi kayak gini? Tentu tidak. Kalau kita perhatikan secara detail, rantai ini terhubung satu dengan yang lain karena memang ada bagian-bagian tertentu yang harus dikikis. Ada bagian-bagian tertentu yang terkadang harus direnggangkan, harus dibikin longgar, gitu ya saudara. Dibikin longgar sementara supaya dia bisa terkait dengan rantai yang lain. Nah, di dalam kehidupan Anda dan saya, saudara, pada waktu kita mulai memberi diri untuk terkonek sama sesama, memberi diri untuk belajar peduli kepada sesama, mengulurkan tangan kepada orang lain, seringkali yang Tuhan lakukan adalah melonggarkan hati kita. Melonggarkan hati kita dan mengikis bagian-bagian yang tidak perlu. Supaya apa? Supaya hidup kita mulai diisi dengan kehidupan orang lain. Di dalam kehidupan kita mulai diisi dengan sisi-sisi kehidupan orang lain, saudara. Dan kita pun juga bisa terkoneksi dengan mereka. Kita perlu belajar, saudara. Tujuan dari terkoneksi dengan sesama itu bukanlah untuk saling memanfaatkan, tetapi untuk saling menajamkan. Percaya, katakan amin. Kalau kita terkoneksi dengan orang lain, kita terkoneksi, kita terhubung dengan sesama, bukan untuk saling memanfaatkan atau mendapatkan keuntungan dari orang itu, tetapi untuk saling menajamkan. Firman Tuhan berkata seperti ini, Amsal 27 ayat 17. Dalam versi Indonesian Modern Bible dikatakan, besi menajamkan besi, demikianlah seseorang dapat menajamkan sesamanya. Waktu saya belajar tentang kata menajamkan di sini ya saudara, kalau saudara belajar lebih detail tentang kata menajamkan, ini diilustrasikan seperti dimanapun kita berada, orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita hari ini, mereka adalah cermin-cermin yang Tuhan taruh di hadapan kita. Siapa yang tahu kekurangan kita? Siapa yang tahu kelemahan kita? Siapa yang tahu, saudara, secara detail kehidupan kita? Siapa yang tahu? Adalah orang lain, bukan? Terkadang kita merasa diri kita sudah benar. Kita terkadang merasa diri kita sudah baik, sudah oke, tidak bercacat celah gitu ya saudara. Gak punya kekurangan apapun. Tetapi pada waktu kita hidup, mulai memberi hidup untuk bersosialisasi dengan banyak orang, kita menjalin hubungan dengan banyak orang, di situ kita menemukan, ternyata aku itu sombong. Ternyata aku ini cuek. Ternyata aku di sini tidak peka. Aku di sini ternyata tidak tulus. Kenapa? Karena orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita ditaruh Tuhan dengan tujuan menajamkan Anda dan saya. Setuju, katakan amin. Nah, apa yang perlu ditajamkan? Apa yang perlu dilonggarkan? Apa yang perlu dikikis di dalam kehidupan kita supaya kita bisa terkoneksi dengan sesama? Supaya kita benar-benar punya hati pada waktu kita berbuat baik, mengulurkan tangan, kita benar-benar punya hati Tuhan. Apa yang perlu dikikis dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah self-interest. Kepentingan diri kita sendiri. Yang harus dikerat, yang harus dikikis. Yang pertama kali adalah self-interest. Kepentingan kita.
Saudara belajar dalam Filipi 2 ayat 4 dikatakan, janganlah kamu masing-masing hanya memperhatikan kepentingan dirimu sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di dalam kisah Filipi ini, pada waktu itu terjadi sebuah peristiwa. Filipi ini adalah kota pertama kali yang diinjili oleh Rasul Paulus. Nah, terjadi sebuah peristiwa pada waktu Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, saudara. Terjadi sebuah peristiwa, yaitu adalah perselisihan. Jadi ada dua wanita, mereka adalah, kalau di zaman kita sekarang ini adalah mereka diakones, saudara. Jadi mereka adalah seorang pelayan Tuhan yang sangat aktif dan sangat berpengaruh. Dan dua orang wanita ini berselisih, tidak sehati, tidak sepikir. Yang satunya lebih mementingkan tentang kesehatan jasmani, yang satunya lebih mementingkan tentang kesehatan rohani. Jadi yang satunya lebih bersifat yang mendarat gitu ya, lebih membumi, tapi yang satunya ngeroh terus gitu. Akhirnya mereka ini tidak sehati sepikir, berselisih paham. Dan karena pertikaian yang terjadi, perselisihan yang terjadi ini berdampak kepada jemaat yang ada di Filipi. Rentan dengan yang namanya perpecahan, rentan dengan dimasuki dengan ajaran sesat, saudara. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, janganlah kamu masing-masing hanya memperhatikan kepentingan dirimu sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kenapa? Karena kita pasti gagal mengasihi sesama jika kita masih mengasihi kepentingan pribadi kita. Anda dan saya akan gagal mengasihi orang lain kalau kita masih mengasihi kepentingan kita sendiri. Sering kali kita diperhadapkan pada waktu kita mengasihi orang lain, berbuat baik kepada orang lain, menolong orang lain. Yang Tuhan minta adalah kita mengorbankan keakuan kita. Kita mengorbankan kepentingan kita. Kita mengorbankan itu semua, saudara. Jadi seolah-olah kalau kita mau mengasihi sesama, kepentingan kita tuh yang nomor kesekian. Kita harus belajar untuk mengutamakan kepentingan orang lain. Inilah yang Tuhan mau kerat di dalam kehidupan kita. Self-interest. Itu yang pertama. Selanjutnya, yang kedua yang Tuhan mau kerat supaya kita bisa terkoneksi dengan orang lain, kita bisa terkoneksi dengan sesama adalah self-ambition. Ambisi diri kita sendiri. Saya tidak anti ambisi. Setiap kita boleh berambisi, tapi ambisi yang kudus, saudara ya. Ambisi yang benar. Ambisi yang benar-benar dari Tuhan, bukan ambisi yang lahir dari hawa nafsu atau kedagingan kita. Ambisi yang betul-betul dari Tuhan. Mari kita baca firman di dalam Filipi 2 ayat 5. Ayat selanjutnya. Biarlah pikiran seperti ini, atau pikiran yang tadi mementingkan kepentingan orang lain, ada di dalam kamu sebagaimana yang ada di dalam Kristus Yesus. Dia yang ada dalam wujud Elohim tidak memperhitungkan kesetaraan dengan Elohim sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Sebaliknya, dia mengosongkan dirinya, mengambil wujud seorang hamba agar menjadi serupa dengan manusia. Anda dan saya harus terus meneladani Yesus Kristus. Bagi saya, teladan yang paling sempurna, contoh hidup yang paling sempurna, pribadi, pemimpin, gembala, sahabat, bapa yang terbaik dan sempurna yang perlu kita ikuti cuma satu, Yesus Kristus, dan tidak pribadi yang lain. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa ambisi kita harus dikerat. Ambisi Anda dan saya harus dikikis. Pada waktu kita terkoneksi dengan orang lain, jujur ya, kalau kita boleh jujur dengan diri kita sendiri hari-hari ini, sebenarnya terkoneksi dengan sesama itu tidak nyaman. Betul enggak? Terkoneksi dengan orang lain itu menyakitkan loh, saudara. Oke? Contoh dah, pada waktu saya sudah punya suami, anak saya 2. Kalau kita masuk di dalam, kalau saudara di sini sudah menikah, saudara, dunia pernikahan tidak selamanya indah, bukan? Kalau kita tahu di dalam masuk dalam sebuah pernikahan, kita mulai namanya istri harus tunduk sama suami. Namanya suami harus mengasihi istri. Betul? Tetapi dalam perjalanan kita, dalam pernikahan, tidak selamanya kita sehati sepikir. Benar nggak? Ada masa-masa di mana kita cekcok.
Ada masa-masa di mana kita nggak punya pendapat yang sama, jalan yang sama. Dan ada hal-hal, mimpi-mimpi, cita-cita yang mungkin kita dulu, mungkin ya cita-citanya pengen punya suami seorang konglomerat, katakan kayak gitu. Ternyata ya dapat orang sih, tapi nggak konglomerat banget, orang biasa doang. Kita dulu mungkin cita-citanya honeymoon bisa ke luar negeri. Ternyata karena dapat orang biasa, jadi nggak bisa honeymoon ke luar negeri. Ada hal-hal yang tidak semuanya tercapai. Mimpi-mimpi yang tidak semuanya tercapai. Tapi kita memilih untuk tetap berjalan bersama. Pertanyaan saya, nyaman tidak? Tidak nyaman. Kalau kita mau jujur, daging kita ini jerit. Iya, kita tidak nyaman secara daging. Tetapi karena kita sudah dipersatukan di dalam sebuah jalan dan tujuannya Tuhan, mau tidak mau kita mesti jalan bersama. Makanya terkoneksi dengan sesama saudara. Kita harus menaruh ambisi kita. Perpecahan terjadi di saat yang diperkuat adalah ambisi diri kita dan bukan ambisi Tuhan. Apapun yang sedang kita bangun akan terjadi perpecahan dan kehancuran kalau yang kita bangun adalah ambisi diri kita sendiri dan bukan ambisi dari Tuhan, dan bukan karena kepentingan Tuhan, dan bukan karena keinginan Tuhan. Oleh karena itu firman-Nya berkata, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, seperti engkau mengasihi dirimu dan engkau mengasihi orang lain. Saudara lihat bagaimana Tuhan secara tegas, yang terpenting dalam kehidupan kita adalah mengenal hati Tuhan. Kalau kita nggak tahu Tuhan, kita nggak kenal siapa pribadi kasih itu, yaitu Yesus sendiri, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang lain? Kita tidak akan pernah mungkin bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak pernah memahami, mengenal pribadi kasih itu. Kita harus memberi diri, surrender, memberi diri untuk dikuasai oleh ambisinya Tuhan, dikuasai oleh keinginannya Tuhan, dikuasai oleh maunya Tuhan. Dan itu tidak mudah. Yang terakhir, apa yang perlu dikerat di dalam kehidupan Anda? Self will, kehendak kita, keinginan kita. Filipi 2 ayat 8 dikatakan, ketika berada dalam rupa manusia, Dia, Yesus Kristus, merendahkan diri dan menjadi taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Yesus, Tuhan kita, yang kita teladani sampai hari ini, yang kita ikuti hari ini, yang tinggal di dalam Anda dan saya, Dia memilih untuk menghamba, taat sampai mati. Kata hamba di dalam ayat ini tidak ditulis doulos, saudara. Tadi kata hamba ditulis diakonia. Kenapa? Berbeda dengan doulos. Kalau doulos itu memang karena dia harus menjadi seorang hamba. Status dia dari lahir ceprot itu sudah hamba. Dia harus menghamba. Doulos ditentukan karena dia tidak punya posisi, dia tidak punya wewenang, dia tidak punya kuasa. Tetapi kata menghamba di sini untuk Yesus dikatakan diakonia. Kenapa? Karena dia mempunyai kuasa, kemuliaan, kejayaan dan segala sesuatunya. Dia tidak diperintah oleh siapapun, tapi dia yang memerintah. Dia tidak dikuasai oleh siapapun, tapi dia yang berkuasa. Tetapi dia yang mempunyai kuasa, dia yang punya segala sesuatunya. Dia memilih untuk melayani. Dia memilih untuk menjadi serupa dengan manusia, menghamba, taat sampai mati. Supaya Anda dan saya yang dulunya hina, Anda dan saya orang yang berdosa dijadikan benar dan dijadikan berharga di hadapan Tuhan. Kita yang dulunya tidak layak diperdamaikan. Kita yang dulunya terputus, disconnect sama Tuhan, jadi connected sama Tuhan. Kita jadi terhubung dengan Dia, terhubung dengan surga, terhubung dengan warisannya, terhubung dengan segala sesuatu yang Dia punya. Terhubung, saudara. Oleh sebab itu yang terakhir, yang perlu dilonggarkan di dalam kehidupan kita, yang perlu dikikis supaya kita bisa terkoneksi dengan orang lain adalah self will, kehendak kita, keinginan kita, mengasihi sesama,
bukan berarti mengikuti kehendak mereka, saudara. Ingat baik-baik. Tetapi mengikuti kehendak Tuhan bagi mereka. Anda perlu bedakan. Waktu kita mengasihi sesama, bukan berarti kita menuruti maunya orang lain. Bukan berarti kita itu ngikuti keinginannya orang lain. Tetapi mengikuti kehendak Tuhan, keinginan Tuhan buat mereka. Orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita hari ini, Tuhan pengen mereka jadi apa sih sebenarnya? Tuhan pengen mereka tuh dibangun jadi apa, saudara? Tuhan pengen mereka ini diperkuat di area apa? Tuhan pengen mereka ini diarahkan untuk kemana? Kita harus mengenal itu. Kita harus tahu kehendak Tuhan. Saya tutup dengan dua hal. Tetaplah berbuat baik, sekalipun kebaikan kita disalah mengerti. Jangan berputus asa untuk berbuat baik. Terkadang kita tuh punya niat baik ya saudara, tapi belum tentu orang-orang yang menerima kebaikan kita tuh mereka nganggap itu kebaikan. Betul? Seringkali kebaikan kita disalah mengerti. Tetapi saya mau katakan, apapun kondisinya, mau dikecewakan, mau dibohongi, mau ditinggalkan, mau disalah mengerti, firman mencatat, tetaplah berbuat baik. Mother Teresa berkata seperti ini. If you judge people, you have no time to love them. Kalau kita itu menghabiskan waktu untuk menghakimi orang lain, menuding orang lain, maka kita tidak akan punya waktu untuk mengasihi mereka. Seperti yang Mama Hana tadi katakan bahwa dunia sedang mengalami sebuah kegelapan. Dunia sedang krisis kasih, saudara. Dunia sedang krisis yang namanya kebaikan. Dunia sedang krisis di semua area, krisis pengharapan, krisis kekuatan di semua area. Dan dunia butuh Yesus, dunia butuh Anda dan saya sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Dunia butuh Anda dan saya untuk bangkit dan bersinar bagi dunia ini dan menyatakan kasih Kristus. Stop to judge people and start to love people. Saya berdoa supaya firman hari ini boleh menjadi kekuatan buat Anda dan saya, dan boleh menjadi reminder yang keras buat Anda dan saya, bahwa kita sebagai agen-agennya Tuhan, duta-duta Kristus, kita tidak berhenti untuk mengasihi, kita tidak berhenti untuk berbuat baik, kita tidak berhenti untuk terkoneksi dengan sesama. Thank you buat waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Thank you buat Kak Tika yang luar biasa firman-nya. Keren banget ya teman-teman ya. Kita belajar banyak hal hari ini bahwa kita harus mau nih ketika kita berkoneksi bukan karena kita mencari keuntungan atau kita memanfaatkan satu sama lain gitu ya. Tetapi ketika kita berkoneksi itu adalah momen di mana untuk kita saling menajamkan. Dan tadi Kak Tika mengingatkan ada 3 hal yang harus kita mau ditajamkan. Yang pertama adalah self-interest atau kepentingan pribadi. Kita harus fokusnya bukan kepada diri kita terus, tapi kita harus belajar untuk juga memperhatikan kepentingan orang lain, apa yang bisa kita bantu untuk kita bisa memberkati orang lain. Yang kedua tadi diingatkan juga untuk bisa dikikis dalam hal self-ambition. Bukan nggak boleh berambisi, tetapi ambisi itu harus didasari oleh Kristus, gitu ya. Jadi ada satu kutipan juga dikatakan sama Kak Tika adalah pernikahan itu tidak selalu indah. Walaupun saya belum pernah menikah, teman-teman ya. Tetapi saya percaya bahwa memang pernikahan tidak selalu indah, gitu ya. Memang harus ada cekcok, perbedaan pendapat itu normal. Namanya juga 2 pribadi menjadi satu. Tetapi kalau kita sudah disatukan, maka kita ya harus jalan bareng. Artinya apa? Kita harus belajar menahan ego masing-masing, ambisi masing-masing, karena kita tidak lagi sendiri. Sama halnya juga ketika kita ikut Tuhan, bukan lagi kita sendiri, tetapi Tuhan yang harus bertahta atas kehidupan kita. Sehingga apa yang menjadi ambisi kita itu boleh diarahkan dengan baik, sehingga kita nggak sampai salah jalan. Dan yang terakhir tadi ada self-will, atau kehendak. Ya, kita harus belajar untuk ketika kita mengasihi sesama, bukan kita menuruti kemauan orang lain, tetapi kita harus tahu apa sih kehendak Tuhan untuk orang tersebut, sehingga orang tersebut bisa semakin mengalami pertumbuhan.
Tadi ditutup dengan satu quote yang luar biasa, tetaplah berbuat baik sekalipun kebaikan kita disalah mengerti. Ya, zaman sekarang banyak ya kita sudah berbuat baik sama orang, dibalasnya dengan air tuba gitu ya. Tetapi kita tetap harus mengasihi mereka. Karena Tuhan mengajari kita mengasihi bukan karena apa yang mereka tabur, tapi mengasihi karena kita benar-benar mengasihi. Karena Kristus juga sudah mengasihi kita semua. Baik teman-teman, sebelum kita akan masuk ke pembicara kedua kita, yang saya lihat pembicaranya juga lumayan tegang nih kayaknya, sedang. Kita mau foto terlebih dahulu ya teman-teman ya. Mungkin boleh dibantu sama tim dari dari YPK untuk bisa dibantu difotokan. Semuanya bisa mungkin di-on-kan cam-nya. Yuk, semuanya on cam. Kita mau foto bersama. Baik, sudah semuanya? Sudah on cam semua? Oke, bisa dibantu Kak Sally ya? Atau siapa? Atau Kak Iel, bisa dibantu untuk difotokan? Yuhu biasanya yang foto. Ya, Ayu. boleh. Oke, kita akan berfoto bersama. Oke, silakan Ibu boleh dibantu. Silakan. Bukan dulu ini. Ya, bisa dibuka kameranya, silakan. Saya tunggu. Ini cukup banyak. 55. Yo, yang belum buka kamera, boleh kita buka kameranya. Ada 2 halaman ya. Siapkan senyum yang paling manis. Halaman pertama. Oke. 1, 2, 3. Halaman yang kedua. 1, 2, 3. Ya, sudah, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuardian sudah memfoto kita semua. Baik teman-teman, kalau tadi kita sudah diberkati oleh Kak Tika dari HS. Nah, kali ini kita akan diberkati dari gereja tetangga, ya tetangganya dari HS. Beda 1 gang doang ini, ya. Kali ini kita akan diberkati sama salah satu hamba Tuhan dari Gereja Mawar Sharon Surabaya, yaitu kepada Kak Yesaf. Shalom Kak Yesaf. Halo, shalom, Antoni. Shalom, luar biasa. Kak Yesaf salah satu leader saya juga nih teman-teman ya. Saya gagal fokus sama lukisan di belakangnya, bagus banget itu ya. Oke, Kak Yesaf sudah siap? Waktu dan tempat saya silakan Kak. Oke, semuanya shalom, teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke, dan salam Mama Hana, Kak Tika juga tadi, dan ya, kenalkan nama saya Yesaf, tadi sudah sampaikan sama Antoni, saya melayani di Gereja Mawar Sharon Surabaya, dan terima kasih juga buat Cihedi yang sudah invite saya, dan saya sangat bersyukur saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang punya hati buat generasi ini, orang-orang yang memiliki beban buat generasi ini. Saya bersyukur banget bisa sharing bersama, kita sama-sama belajar, dan saya sangat senang sekali ternyata ada sebuah komunitas PUBG yang perkumpulan orang-orang yang luar biasa, sungguh-sungguh sangat-sangat terberkati tadi apa yang disampaikan Mama Hana, terus Kak Tika tadi sangat-sangat terberkati dengan hati mereka, dengan beban mereka, dan tadi kan kita tema hari ini kita bicara tentang connect. Jadi saya mau sharing aja, tadi banyak disampaikan poin-poin yang sungguh luar biasa yang disampaikan dengan Kak Tika, dan saya berharap, saya berdoa sih kalau benar-benar kita catat dan kita resapi dalam kehidupan kita, dan kita do something, kita lakukan sesuatu kayak gitu. Kita nggak cuma knowledge saja, nggak cuma pengetahuan, oh ya aku tahu, tapi kita nggak melakukan sesuatu, kita nggak melangkah, kita nggak keluar dari zona nyaman. Kita ngerti, kita tahu firman Tuhan, kita tahu dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kita tahu cerita A, cerita B, semua kita tahu. Tapi
yang perlu kita lakukan cuma satu. Kita keluar dari zona nyaman kita. Kita keluar dari tempat kenyamanan kita. Do something, kita lakukan sesuatu. Hari ini kita mau belajar dari sebuah kisah di Alkitab. Tadi kita banyak banget belajar tentang apa yang disampaikan oleh Katika, dan hari ini ada sebuah kisah yang saya belajar, dan mungkin kita tahu tentang kisah ini, mungkin kita mengerti, tapi ada sesuatu yang spesial yang dilakukan oleh seseorang yang ada di Alkitab ini. Kita buka yuk di Markus 2 ayat 1 sampai ayat ke-5. Kita buka ya Markus 2 ayat 1 sampai ke-5. Kalau sudah ketemu bisa kasih reaction. Oke, saya bacakan. Orang lumpuh yang disembuhkan. Ya, kita tahu semuanya pasti ngomong tentang mujizat. Tapi kita belajar satu hal. Saya bacakan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat ke-5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ayat ke-6, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Oke. Hari ini kita belajar satu hal. Kalau kalian tahu, orang lumpuh pada zaman dulu adalah pada zaman di Israel di Perjanjian Baru, orang lumpuh adalah orang yang tidak berharga. Orang lumpuh adalah pada zaman itu orang yang dipandang tidak berharga di sekelilingnya, dan mereka yang dikucilkan. Orang lumpuh di sana adalah orang yang dalam tanda kutip dia tidak memiliki masa depan. Kalau sekarang orang lumpuh masih banyak, ada alat bisa buat jalan, ada kursi roda, ada mungkin apapun yang bisa membantu dia jalan. Kalau di sana nggak ada, beda banget. Orang lumpuh di sana ya udah lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain, dan dia mau melakukan sesuatu pasti butuh seseorang untuk membantunya. Sekarang kalau lumpuh masih enak, ada kursi roda, ada dan banyak. Dan di sini yang poin ini yang saya mau sharekan adalah buat kita semuanya tentang The Connect adalah, saya suka di ayat ini, saya suka ayat yang ketiga. Ada orang-orang datang membawa padanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Oleh 4 orang. Di sini ketika saya merenungkan, ketika saya dihubungi oleh Chehedi, thank you sekali lagi untuk saya dihubungi disuruh sharing. Saya mikir, saya berdoa tentang Connect, dan saya juga nggak kepingin saya mendapatkan sesuatu juga ketika saya mempersiapkan hal ini. Apa hubungannya tentang Connect dengan orang lumpuh ini? Saya terpikir dengan adanya namanya sebuah komunitas. Saya ingat ketika saya datang di tahun 2008, saya datang merantau di Surabaya waktu itu. Saya merantau datang ke Surabaya. Saya ke Surabaya nggak memiliki siapa-siapa. Saya nggak memiliki teman. Benar-benar saya merantau datang ke Surabaya. Dan dalam tanda kutip, saya ini lumpuh. Dalam artian, saya jauh dari Tuhan. Saya datang ke Surabaya karena saya kepahitan dengan keluarga. Saya datang ke Surabaya, saya nggak dekat dengan orang tua juga. Saya putus asa karena nggak bisa kuliah dan banyak. Sampai waktu itu saya hampir membunuh mama dan banyak. Akhirnya saya datang ke Surabaya untuk merantau. Saya adalah orang lumpuh itu. Dalam artian lumpuh di dalam hati saya. Hampir saya juga mau bunuh diri.
Tapi ketika saya datang ke Surabaya, ada segerombolan anak muda waktu itu mendatangi saya, dan dia menginjili saya waktu itu di tahun 2008. Menginjili saya, akhirnya ketika dia menginjili saya, pertama saya nggak mau diinjili karena saya dulu memang nakal. Dari kecil saya Kristen, tapi saya belum benar-benar mengenal Tuhan. Dari kecil saya Kristen, tapi ke gereja cuma setahun sekali, itu pun jarang sekali, dan itu pun hampir nggak pernah pergi gereja. Akhirnya singkat cerita saya diinjili, akhirnya saya diajak yang namanya sebuah komsel waktu itu. Di komsel itu saya mendapatkan banyak hal. Saya mendapatkan sesuatu yang nggak pernah saya dapatkan selama saya hidup, selama saya kecil. Yang namanya tadi itu kasih. Tadi seperti disampaikan oleh Kak Tika, yang namanya kasih. Di situ di komsel itu saya dikasih. Di komsel saya diperhatikan. Di komsel saya di-encourage. Di komsel saya cuma itu, tapi saya juga didoakan. Ini singkat cerita, waktu berada di komsel, saya mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi waktu itu di komsel. Saya nggak pernah nangis karena saya nakal sekali. Saya ngerokok, minum, drugs juga, narkoba juga, itu saya lakukan. Tapi ketika saya join komsel, saya mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan saya tahu ketika saya ada puji-pujian yang saya dengarkan, ada pribadi yang dari belakang dia yang ngomong, Yesus aku mengasihi. Detik itu pun, hari Minggunya saya mau dibaptis. Detik itu saya dilawat Tuhan habis-habisan. Detik itu saya memutuskan untuk mengikut Tuhan. Yang saya mau sampaikan adalah, connect adalah, tadi sempat disinggung oleh Kak Tika, kita harus benar-benar mengasihi seseorang, nggak cuma melihat statusnya dia, tapi kita benar-benar mengasihi mereka. Kita lakukan sesuatu untuk mereka. Do something, kita kerjakan sesuatu untuk mereka. Kita benar-benar jujur, saya tuh nggak punya siapa-siapa di sini, tapi mereka menjadikan saya tuh keluarga mereka. Mereka menjadikan saya adalah nggak cuma teman, tapi sahabat keluarga mereka. Sama halnya kayak orang lumpuh itu. Mungkin dia nggak ngerti harus berharap kepada siapa, tapi dia memiliki teman yang baik hati, yang rela membawa orang lumpuh itu datang ke Yesus. Bayangin, siapa mau? Baik, ada 4 orang yang baik hati. Ada 4 orang yang mungkin dia tulus, dia merelakan segalanya, dia meninggalkan zona nyamannya untuk membawa orang lumpuh ini datang ke Tuhan. Dan ketika melihat rumah itu penuh banget, tapi mereka itu kreatif. Sampai dia tuh naik ke tilam, dan itu nggak gampang. Dan itu sangat nggak gampang, dia rela membawa orang sakit itu dibawa ke atas terus diturunkan. Dari situ saya belajar satu hal. Kok bisa ya mereka melakukan kayak gitu ya? Apa yang mendasari ya? Kenapa ya? Kenapa kok bisa si 4 orang itu rela untuk temannya yang lumpuh itu biar dia itu mengalami sebuah kesembuhan? Kenapa dia kok benar-benar rela melakukan hal itu? Sama halnya dengan Yesus. Kita pasti tahu semuanya cerita tentang Yesus mengasihi ribuan orang. Di situ Yesus, ketika Yesus melihat mereka, ada satu yang Tuhan katakan, yang firman Tuhan katakan. Kita buka di Matius 14 ayat 14. Saya bacakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Compassion. Yaitu belas kasihan. Sebelum gimana caranya kita connect dengan orang lain? Pertama, kita harus memiliki sebuah belas kasihan. Ada amin. Kita harus memiliki belas kasihan. Gimana caranya mendapatkan belas kasihan? Banyak orang mengerti ini penginjilan ini bla 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 bla, banyak dilakukan.
Kita mengerti, tapi kita harus dapatkan ini, hati Tuhan, itu tentang belas kasihan. Gimana caranya kita dapatkan belas kasihan? Satu, pertama kita harus connect dengan Tuhan. Tadi sempat disinggung oleh Kak Tika, kita harus mengerti hatinya Tuhan. Ada amin. Kita harus connect, hati kita harus connect dengan Tuhan. Maka Tuhan akan kasih belas kasihan, Tuhan akan kasih hatinya pada kita. Hati Bapa untuk generasi ini. Kalau kita nggak memilih belas kasihan, siapapun ngomong sampai berbusa pun, kita nggak akan bergerak karena kita nggak ada belas kasihan untuk generasi ini, untuk orang-orang di sekitar kita. Kita harus memiliki belas kasihan. Ada amin. Belas kasihan itu apa? Belas kasihan beda sama empati. Beda banget. Belas kasihan itu adalah hati yang dipenuhi rasa hancur akan jiwa-jiwa, akan generasi ini. Dan hari ini saya dipercaya, kemarin saya dihubungi di Surabaya, kalau Bapak Ibu teman-teman Anda semuanya tahu, di Surabaya ada namanya Asrama Nusantara, Asrama Mahasiswa Nusantara. Di situ adalah jadi Presiden kita Bapak Jokowi memfasilitasi dari Sabang sampai Merauke orang-orang yang berpendidikan dikasih beasiswa di Surabaya. Mereka berada terus mereka dikasih rumah, dikasih asrama di sana. Terus kebanyakan dari Indonesia Timur, kebanyakan dari Papua, dari Sulawesi dan banyak, tapi kebanyakan mereka dari Papua. Dan saya nggak tahu gimana caranya, gimana dikonekkan. Saya percaya itu adalah sebuah kasih karunia Tuhan buat saya. Kemarin saya diminta untuk menjadi kerohaniawannya di sana. Kurang lebih ada 200 anak-anak dari Indonesia Timur dan kebanyakan dari Papua. Dari situ saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku nggak mau itu cuma job desk saja, tapi berikan belas kasihan-Mu kepada diriku untuk mereka. Saya mau menangis untuk mereka. Saya kepingin mereka nggak cuma mereka ikut ibadah dan lain sebagainya, tapi benar-benar mereka tuh mengalami Engkau dan mereka bertumbuh dewasa dan mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau. Akhirnya itu muncul di dalam hati saya berdoa sama Tuhan, minta itu Tuhan belas kasihan untuk setiap mereka. Akhirnya kita sudah 3-4 kali kita mengisi di sana, dan setelah kita mengisi di sana, ada beberapa tiba-tiba datang sharing, dan itu muncul belas kasihan di dalam hati saya. Saya percaya bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan. Saya belajar gimana caranya, gimana Tuhan, aku mau memiliki belas kasihan itu. Seperti Engkau yang memiliki belas kasihan buat ribuan orang. Kalau kita baca ya, kita baca di ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari ini sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Aku suka di ayat 16, saya suka di ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Itu loh hatinya Tuhan. Tuhan tuh nggak tega. Dia tuh nggak tega. Terus siapa mereka? Yang ada pada kami di situ hanya 5 roti dan 2 ikan saja. Pada dasarnya hati manusia itu egois, mementingkan diri sendiri. Tapi Yesus ngomong, jangan, kita yang harus memberi makan. Kita yang harus kasih makan. Dan di ayat 17, yang ada pada kami di situ hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kepadaku, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, itu Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Saya belajar dari Tuhan yang di mana Tuhan itu memiliki belas kasihan, dia itu nggak tega melihat orang-orang itu kelaparan. Murid-muridnya ngomong gini, guru suruh pulang mereka semuanya. Jangan, kita harus kasih makan mereka. Kita harus perhatikan mereka. Siapa yang bisa memperhatikan mereka? Bukan kita.
Kita harus care dengan mereka. Kita harus ngasih makan mereka. Itu hati Tuhan. Hati Tuhan itu penuh dengan kasih, yang penuh dengan belas kasihan. Kita nggak mau, kita jangan sampai kita hidup cuma sekedar hidup, tapi kita nggak melakukan sesuatu. Do something. Poin pertama yang gue sampaikan adalah compassion, memiliki hati yang belas kasihan untuk jiwa-jiwa. Setelah itu ada, dengan cara apa? Kita harus connect dengan Tuhan setiap hari, bangun hubungan setiap hari, saat teduh setiap hari, baca firman Tuhan. Saya percaya Mama Hana memiliki belas kasihan yang super besar buat generasi. Saya percaya karena dia bersekutu dengan Tuhan setiap pagi. Pasti dia nggak cuma memiliki belas kasihan, tapi dia menjaga hubungannya dengan Tuhan setiap hari. Sekarang kita bisa koreksi dalam hati kita. Hati kita kering nggak? Hati kita penuh dengan air nggak? Ada amin. Ada amin semuanya. Habis di saat kita memiliki belas kasihan, baru kita do something. Kita lakukan sesuatu untuk generasi ini, untuk orang-orang di sekitar kita. Tuhan ngomong apa? Ada berapa makanan di tempatmu? Apa yang kamu punya? Yang saya dapat adalah 5 roti dan 2 ikan di tangan saya. Saya nggak punya milik apa-apa, tapi aku percaya apapun apa yang ada di tangan saya saat ini, Tuhan pasti mengurapi. Talenta apapun yang kau miliki, itu lakukan dengan baik. Entah talentamu 1, 2, 3, 4, apapun itu, seberapa banyak, lakukan untuk Tuhan. Di bagian mana profesi kita? Oh, kan aku cuma pelayanan usher, aku kan cuma pelayanan apapun pelayanan kita, itu sangat berharga. Dan ujung-ujungnya untuk membawa sebuah kebaikan. Musa dipilih oleh Tuhan untuk apa? Itu kebaikan. Apa? Menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Gideon, semuanya, apapun pelayanan kita, ujung-ujungnya untuk apa? Jiwa-jiwa. Ujung-ujungnya untuk apa? Generasi ini. Ada amin. Kita lakukan sesuatu. Kalau mau ditanya, apa yang aku bisa lakukan? Nggak usah mulu-mulu dari orang-orang di sekitar kita semuanya. Dari orang-orang di sekitar kita. Hal-hal yang terkecil, setiap perkara kecil, hal yang simpel aja, yang kecil. Mulai care dengan mereka, berdoa untuk mereka. Dari sebuah komunitas-komunitas kecil, doakan mereka, kasih mereka, cintai mereka. Saya adalah anak yang nakal, anak yang dalam tanda kutip nggak dihargai. Saya bisa dibilang saya adalah anak sampah masyarakat. Tapi ada orang-orang yang mengasihi saya tanpa batas. Saya ingat ketika sebelum saya selesai, saya ingat ketika saya dirawat di rumah sakit waktu itu. Ini benar-benar sebuah komunitas yang sangat memberkati saya. Saya berharap, saya berdoa semua komunitas yang ada di tempat ini benar-benar kita melakukannya dengan maksimal. Waktu itu saya sakit, dirawat di rumah sakit. Kalau ada semuanya tahu, saya nggak tahu mereka mengatur kayak gimana. Setiap hari itu selalu ada yang menjenguk saya. Ketika saya tidur pun ada yang menjenguk saya. Ketika saya apapun itu, setiap menit banyak menjenguk saya. Padahal saya baru join di komunitas. Kayak saya tuh kayak dihargai. Kayak saya kayak disayangi sama mereka. Kayak saya benar-benar kayak dipeluk. Dari situ saya menemukan yang namanya sebuah keluarga di komunitas itu. Saya mendapatkan sebuah kasih di komunitas itu. Balik lagi kalau kita tarik benang merahnya, connect adalah mengasihi, nggak cuma mengasihi, tapi benar-benar kita tulus mengasihi mereka melalui komunitas yang ada di sekitar kita. Nggak cuma label komunitas, no, tapi nggak berfungsi. Ada amin.
biarkan komunitas itu berfungsi dengan baik. Seharusnya kayak gitu tuh sebuah komunitas. Itu benar-benar kita keluar dari zona nyaman. Kita turun, simple, nggak usah melakukan, kita nggak harus menyembuhkan orang dan lain-lain. No, terkadang generasi ini tidak membutuhkan sebuah khotbah, tapi sebuah action, sebuah tindakan. Cukup melangkah keluar dari zona nyamanmu. Saya menjadi seorang leader mulai tahun 2010. Ketika saya perhatikan, kita butuh melangkah aja. Generasi ini cuma butuh melangkah. Kita luangkan waktu aja sama mereka. Kita luangkan waktu. Ada orang cerita, kita luangkan. Terus kita doakan, kita rangkul. Ada amin. Kita cuma luangkan waktu. Dan ini yang keren sih. Saya bilang sama waktu itu sama leader saya ketika saya masih baru, aku WA, maaf saya nggak bisa ikut komsel. Terus ya Yesaf nggak apa-apa. Kalian tahu apa yang terjadi hari Sabtu, kan bisa saya komsel hari Sabtu Pak. Semua datang ke rumah sakit. Kita komsel di rumah sakit. Kita sudah izin dan sebagainya. Di situ kayak wow, mereka benar-benar. Padahal saya itu masih baru dikenalnya beberapa minggu saja, tapi mereka menganggap saya itu sebuah keluarga. Mereka menganggap saya nggak cuma teman baik, tapi keluarga. Di situ saya belajar satu hal yang dimana hati Bapa adalah hati yang penuh kasih, yang dengan penuh belas kasihan untuk orang sekitar kita. Jadi lihatlah seseorang itu nggak cuma empati, tapi belas kasih di mana setiap Anda semua memiliki kerinduan di mana aku mengasihi dia. Nggak gampang orang memiliki belas kasihan. Nggak semudah itu. Kalau kita nggak pernah connect sama Tuhan, nggak bisa. Pendeta siapapun ngomong sampai berbusa, kalau kita nggak pernah connect dengan Sang memiliki kasih itu, kita nggak akan bisa untuk mengasihi. Sampai kapanpun. Kita akan terus egois, dan egois. Kita nggak akan bisa. Di saat kita memiliki belas kasihan, pasti dengan otomatisnya kita akan keluar dari zona nyaman. Enggak. Kita bukan robot, ada amin. Disuruh A kita melangkah, disuruh B kita melangkah. Enggak, kita bukan robot. Kita manusia yang memiliki hati. Ya tahu ya, kita manusia yang memiliki hati. Jadi kita melakukan sesuatu karena dasar kita mengasihi. Bukan karena disuruh oleh pemimpin gereja atau gembala kita, pendeta kita, siapapun. Ayo harus ke sini. Enggak. Kita melakukan segala sesuatu harus didasarkan kasih. Maka dari itu, siapa yang memiliki kasih? Tuhan. Kita harus connect dengan Tuhan. Jangan sampai kita lakukan itu karena ingin dilihat oleh pemimpin kita, biar terkenal hebat, biar bisa kita memiliki sebuah followers yang banyak, dikenal sama orang, berapa K, IG-mu dan lain sebagainya. No. Kita lakukan itu karena kita dasar kita, karena kita mengasihi Tuhan. Love God, love people. Ada amin. Di saat kita detik mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi sesama kita. Kita akan terhubung dengan orang-orang sekitar kita. Maka dari itu, kita harus connect dengan Tuhan. Bangun saat teduh. Baca ini firman Tuhan setiap hari. Gak cuma baca, renungkan ini firman Tuhan setiap hari. Baca terus. Saya percaya. Kalau generasi ini, kalau kita semua pemimpinnya selalu connect dengan Tuhan. Semuanya kita lakukan itu dengan penuh kasih Kristus. Saya sangat percaya. Tanpa disuruh, tanpa diembel-embeli, tanpa ada apapun, tanpa ada event apapun, kita tetap melangkah. Kita akan tanpa nggak ada nggak ada disupport satu sama lain, kita akan tetap melakukan yang terbaik. Meskipun nggak ada event gede, nggak ada KKR, nggak ada apa, kita akan terus melangkah. Kita akan terus mencari orang-orang yang terhilang, save the lost. Kita cari mereka yang terhilang. Kita cari mereka, kita doakan mereka. Karena satu, ada namanya belas kasihan. Jadi sama-sama yuk kita memiliki belas kasihan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Oke, thank you buat Kak Yesaf, luar biasa ya. Tadi kita belajar juga bagaimana kita harus memiliki belas kasih, teman-teman. Karena tanpa kita memiliki belas kasih, maka susah untuk kita bisa mengasihi dan bergerak untuk generasi ini pastinya ya. Dan tentunya untuk kita bisa memiliki sebuah belas kasih, kita harus dapatkannya dari mana? Dengan membangun hubungan kita dengan Tuhan secara konsisten. Karena saya percaya bahwa belas kasih tidak bisa kita dapatkan dengan cara yang instan, tapi secara konsisten, hari demi hari kita bangun hubungan sama Tuhan di situ, maka Tuhan akan memberikan belas kasihannya kepada setiap kita pastinya ya. Dan tadi juga saya tangkap dari apa yang disampaikan Kak Yesaf adalah sebenarnya nggak ada kata terlambat atau terlalu hina untuk kita datang ke Tuhan. Banyak kita hari ini anak-anak muda merasa bahwa aku nggak layak datang ke Tuhan, aku masih berdosa ini itu. Tapi bisa dikatakan bahwa nggak ada kata terlambat atau terlalu hina untuk kita bisa kembali ke Tuhan. Kalau memang Tuhan panggil kita dan menyatakan belas kasih-Nya kepada kita, maka ya datanglah ke Tuhan. Karena saya percaya Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, penuh dengan belas kasih, dan itu menjadi teladan bagi kita agar kita juga bisa mengasihi sesama kita tanpa melihat status mereka apa, kondisi mereka seperti apa, tapi karena kita melihat bahwa ada belas kasih Tuhan untuk mereka. Thank you untuk Kak Yesaf dan juga Kak Tika yang luar biasa hari ini sudah menyampaikan materi dan memberkati kita semua. Dan saat ini saya membuka kesempatan buat teman-teman semua yang mungkin mau tanya. Kita akan ada sesi untuk Q&A ya. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya langsung aja raise hand. Nanti akan ada tim yang akan membantu untuk membuka mute dari teman-teman semua. Adakah yang mungkin mau bertanya, teman-teman? Saya persilakan bila ada yang mau bertanya. Mumpung ada narasumber kita yang luar biasa hari ini ya. Silakan, saya persilakan. Ada yang mau bertanya? Ada? Masih belum ada? Oh, ada si Kak Seli. Silakan Kak Seli. Kak Seli katanya mau bertanya. Mana ini Kak Seli? Dokter Seli. Oke, Dokter Seli. Masih belum terkonek, Dokter Seli? Gimana Kak Iyal? Dokter Seli masih belum bisa? Dibacain aja pertanyaannya. Oke, kalau gitu saya bacakan aja ya. Ini jadi tadi Dokter Seli juga kebetulan ada chat ke saya, dia mau bertanya. Kebetulan kepada kedua narasumber ada pertanyaan masing-masing. Untuk Kak Tina dulu yang pertama nih ya. Oh, Kak Tika, mohon maaf ya. Ini tadi salah ketiknya, Kak Tina jadinya. Kak Tika, baik. Ini untuk pertanyaan buat Kak Tika. Kak Tika, bagaimana untuk bisa membedakan antara ambisi kita dan ambisi dari Tuhan? Nah, kadang kan kita kalau misalnya ngomong tentang ambisi ya, ini mungkin kelihatannya sudah kudus nih ambisinya. Tapi kadang itu juga bisa jadikan ambisi dari kita pribadi dan bukan dari Tuhan. Nah, untuk membedakannya seperti apa nih Kak Tika? Mungkin bisa dijelaskan, Kak. Oke, thank you Sally yang tadi bertanya ya. Gimana kita membedakan ambisi dari kita atau Ya, betul. ambisi ini lahirnya dari Tuhan. Nah, tentunya begini ya. Kalau ambisi itu lahirnya dari Tuhan, itu sifatnya adalah bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tetapi sifatnya adalah untuk membangun kerajaan Tuhan dan lebih sifatnya untuk kepentingan jiwa-jiwa. Nah, ini yang perlu kita tangkap. Contoh nih ya, contoh mungkin setiap kita. Mungkin ada di sini teman-teman yang sedang pelajar gitu ya, pelajar dan kalian punya cita-cita nih atau punya keinginan untuk kuliah di luar negeri gitu ya. Mau punya keinginan luar negeri. Terus teman-teman ini berambisi gitu loh. Oh, luar negerinya di mana? Mungkin harus Amerika gitu ya. Kalau nggak Amerika kayaknya belum afdol gitu kayaknya ya. Oke ya. Kalau ke Amerika contoh. Dan akhirnya kita ini waktu kita perjalanan ke sana, kita itu akan menghalalkan segala cara
atau kita akan mengikuti caranya Tuhan, gitu, ya kan? Karena waktu kita perjalanan mencapai goal itu kan tidak semuanya lancar jaya, pasti ada hal-hal yang terjadi. Contoh kayak COVID kayak gini, tiba-tiba banyak anak-anak yang dulunya pengen sekolah di luar negeri karena lockdown akhirnya tertunda, nggak bisa, meskipun sudah apply ya, sudah di approve di luar negeri, akhirnya jatuhnya juga sekolahnya online gitu kan. Nah, ada juga yang begitu. Nah, caranya kita pada waktu kita menempuh di situ, kalau kita tahu ini adalah benar-benar mimpinya Tuhan dan ambisinya Tuhan, maka Tuhan akan arahkan kita untuk melakukan kebenaran, tidak menghalalkan segala cara. Jadi kita benar-benar ikuti dengan kehendak Tuhan, timingnya Tuhan, waktunya Tuhan, gitu. Jadi tidak memaksakan kehendak kita. Itu yang perlu kita pahami ya teman-teman, waktu kita punya mengenal antara ambisi pribadi atau ambisi dari Tuhan. Dicek ini akan untuk kepentingan kita, untuk memuaskan hawa nafsu kita, atau endingnya untuk kemuliaan nama Tuhan, gitu. Menjawab Kak Sally? Atau masih ada instruksi kembali atau ada yang mau ditanyakan lagi Kak Sally untuk melanjuti jawaban dari Kak Tika tadi? Thank you, Kak Tika. Kak Tika ya, bukan Kak Sama-sama. Tina ya, beda ya. Oke, ini Kak Sally juga kayaknya ini ya, apa namanya, ada pertanyaan lagi ya katanya ya. Boleh Kak Sally ditanyakan? Iya, mau tanya. Sebentar, tadi saya butuh nulis. Ke Kak Yesaf, kapan nih kita bisa memulai langkah yang do action itu? Dan kira-kira persiapan kita untuk benar-benar do action itu gimana? Terima kasih. Oke Kak Yesa, jadi pertanyaannya adalah kapan sih kita harus mulai do action? Dan kira-kira persiapan apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa memulai action itu? Ya, jadi kapan kita memulai do action? Sebelum kita melakukan do action, pastikan kita yang saya tadi bilang, memiliki hati yang belas kasihan untuk generasi ini. Kita harus memiliki beban dulu. Sebelum kita memiliki beban, kita oke, kita bisa melangkah, kita bisa lakukan sesuatu, tapi itu nggak akan bertahan lama. Itu nggak akan pasti. Kita lakukan sesuatu kan ada momen-momen tertentu. Kita akan sesuatu pasti kita pas mungkin ada event mungkin dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita lakukan do action, kita harus dekat sama Tuhan. Kapan itu? Sekarang kita harus dekat sama Tuhan. Dan di saat kita dekat sama Tuhan, kita lakukan do action kapan? Ya detik itu juga pun. Dengan apa kita lakukan do action? Dengan apa yang kita miliki saat ini? Dengan orang-orang sekitar kita. Contoh. Ketika saya mengenal Tuhan, ketika saya memiliki, ketika saya baru pertama kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan, baru saja, harus saya lakukan satu. Saya harus minta maaf ke mama. Karena saya tidak memiliki hubungan dekat dengan mama. Setiap hari kita bertengkar di dalam keluarga saya. Akhirnya saya pulang ke kota asal saya. Akhirnya saya nggak gampang ngomong, Ma, I love you. Nggak gampang. Karena itu bukan saya. Nggak gampang, Ma, aku mengasihi. Nggak gampang. Ma, aku minta maaf. Oh, nggak gampang sekali. Susah sekali. Karena bukan cowok banget gitu loh. Ngomong, aku mengasihi Ma. Bukan cowok banget. Aku cinta Mama. Bukan banget. Bukan saya, Pak. Tapi saya mau lakukan itu. Akhirnya saya pulang, saya naik bus. Akhirnya Mama bilang, ngapain kamu pulang? Padahal mau ngomong minta maaf. Tiba-tiba dapat, ngapain kamu pulang? Tapi saya sudah bertekad, saya harus minta maaf ke Mama. Akhirnya Mama lagi duduk di kursi, saya ngomong, Ma, Yesa minta maaf buat segala apa yang aku lakukan dan banyak hal. Akhirnya Mama, kalau ada semua tahu, Mama saya nangis loh. Mama saya nangis, langsung saya peluk Mama. Detik itu, Mama dipulihkan.
Dari detik itu keluarga saya dipulihkan. Adik saya yang banyak tatonya di sini, ya dibaptis. Adik-adik saya sempat dibaptis, kenal Tuhan. Jadi detik kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, detik itulah kita harus do something, kita harus action. Pada siapa? Nggak usah mulu-mulu orang-orang di sekitar kita. Waktu itu saya lakukan kepada mama. Habis dari mama, keluarga, teman-teman saya yang nakal-nakal, yang semua akhirnya apa? Saya belajar minta maaf. Yang dulunya saya dikit-dikit ngomong jorok, gitu ya, gitu ya, gitu ya. Sering banget sampai lecet ini mulut gitu. Langsung saya ngomong maaf, guys, gitu. Kalau saya dulu suka ngebully, saya langsung minta maaf. Terus saya ngomong gini, Saf, apa gitu ya, pakai bahasa Jawa. Kenapa kamu gitu? Nggak apa-apa. Kok aneh kamu gitu ya? Akhirnya dari situ saya mulai hidup saya nggak benar, saya perbarui. Value-value kehidupan saya yang nggak benar, saya perbarui. Yang dulu yang nggak pernah nanya, hey gimana kabar kamu? Saya mulai nanya, gimana kabar kamu? Dari situlah lakukan hal yang kecil. Dari kepada siapa? Orang-orang sekitar kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu tadi jawabannya ya. Kapan waktunya? Ya, ketika kita mengalami kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan, di situ harus langsung Kak Saf ya. Jangan ditunda-tunda ya. Karena biasanya kalau orang Indonesia kalau sudah menunda, akhirnya tidak dilakukan. Betul ya. Jadi lakukan, jangan sampai ditunda, lakukan begitu kita sudah mengalami Kristus. Thank you Kak Saf buat jawabannya. Dan semoga itu menjawab juga pertanyaan dari Kak Sally. Dan saya melihat ini Mama raise hand, Mama Hana. Ya, Mama Hana mau bertanya atau mau menanggapi, Mama? Mau bertanya. Kalau misal mau bertanya tanya ke siapa, Mama? Mau menanyakan dua-dua. Mama bersyukur sekali dan Mama senang sekali mendengarkan firman dari dan juga Yesaf. Luar biasa. Dan ini langsung, jadi Mama bersyukur memang betul Yesaf. Itu dimulai dengan compassion. Jadi 30 tahun yang lalu Tuhan suruh saya itu compassion. Dan saya tidak pernah membayangkan bahwa dari melayani orang miskin terbangun jembatan yang menghubungkan jurang kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin yang menyebabkan banyak masalah di dunia ini dan juga di Indonesia. Itu istilahnya kampung tengah. Itu lalu menjembatani juga ideologi perbedaan agama dan perbedaan suku, itu benar sekali. Jadi memang tadi Mama tuliskan sempat dari compassion membuka terobosan pintu yang tertutup, membuat jembatan di antara jurang-jurang, dan dilanjutkan dengan reconciliation seperti tadi yang dikatakan oleh Yesaf. Nah, kalau Yesaf reconciliation dengan mamanya, nanti reconciliation dengan saudara-saudara kita yang dari konseprang yang ini. Nah, ini Mama mau bertanya sama Tika. Ini nanti tanggal 1 sampai tanggal 5, ini anak yang namanya Laila dari UIN Jakarta yang sekarang mengambil S2-nya. Mama itu butuh sekali anak muda yang bisa bicara just like you. Jadi nanti kalau misalnya tidak keberatan, saya ketemukan kisah bawa sebab Laila itu saya ketemu dia tahun 2013. Mama mulai mengajar, memberikan ceramah-ceramah kadang-kadang di UIN Universitas Islam Negeri. Jadi Tuhan templungkan Mama ke Universitas Islam itu 20 tahun yang lalu, tahun 2003 ya. Lalu mereka ada permintaan untuk Mama membuat mengumpulkan pemuda, kan terlalu panjang ceritanya, mengumpulkan pemuda se-Indonesia, dan baru terjadi sesudah Mama ketemu Laila tahun 2013. 2013 saya Mama kenal Laila itu orang yang sederhana, kecil. Dia orang Sunda, saya orang Chinese. Saya Kristen, dia Islam, dan dia muda dan saya tua. Tapi kita bersatu bisa menghasilkan satu program yang cukup besar, itu Festival Pemuda. Tapi Mama sangat butuh generasi muda, sebab jaraknya saya dengan Laila itu 5 generasi. Mama hampir 80 tahun, dia umurnya mungkin seumur 30 tahunan. Jadi ada generation gap. Nanti ini kalau Laila datang, dia akan menyelesaikan studinya S2, jadi S2. Yang satu itu temannya Laila itu bayangkan membuat tesisnya itu rekonsiliasi berdasarkan Alkitab. Jadi mereka mau tanya, kenapa kok Mama lakukan rekonsiliasi itu, bagaimana caranya? Alkitab, they are very hungry for the word. Tadi saya tuliskan,
Mereka ada kehausan yang luar biasa akan air hidup yang mengalir dari kehidupan kita. Cuma kita berani kasih sama mereka. Kita just waiting. Nah, nanti ini ketika kalau bisa keberatan kita tinggal di Surabaya, nanti kalau Lela datang tanggal 1 sampai tanggal 5, setelah itu dia mau ke Bandung, saya ketemukan dengan Jovita, anaknya itu Rubin Adi, nanti bisa bawa, saya kenalkan sama Tika, bawa ke gereja Tika, bawa dia untuk bisa bersaksi. Kemudian nanti juga Tika bisa ikut ke Muslim. Jadi ada jembatan, sebab yang saat ini yang ditunggu itu hanya pelukan kita dan penerimaan kita. Kalau kalian tahu sebetulnya dari pihaknya Muslim melihat kita itu arogan, sombong, kita itu eksklusif, kita itu tidak peduli orang miskin, no compassion, dan yang keempat kita itu terpecah-pecah. Katanya dia akan dinominasi gereja banyak sekali yang tidak. Nah sekarang kalau nanti Tika bisa memeluk dia adalah Tika, that's a great thing. So mama ini generasi tua, mama tuh sama dia, mama ngerti arti katanya apa, nggak ngerti, oh mama nggak lulus masuk milenial, nggak lulus masuk di generasi muda, but you speak the language of the young people. Tika bicara bahasanya anak muda, jadi Tika is very fit. Nanti kita kenalkan ya Tika, nanti kalau Lela ke sini, jadi kita kenalkan supaya Tika dibawa ke dunia yang mungkin tidak pernah Tika pikirkan dibawa ke ini. Mama juga pesan kepada Ibu Jovita yang dari Bandung, nanti bikin satu pesantren. Nah ini ada Yesaf ya, Yesaf sudah masuk di Rumah Nusantara, nanti bikin pesantren mesra dengan pondok pesantren. Nah nanti tinggal di pondok pesantren, dibawa ke Madura berapa kali sana. Dengan kita masuk, bagaimana kita mau jadi garam kalau tidak nyemplung di dalamnya kualinya, ditambah masakannya. So I'm so glad to meet with you, Tika. Jadi nanti Mama tahu dibawa ke siapa, sebab we badly need young woman like you. You can speak, you have the compassion, you have the love, you have the word of God. Tika punya itu yang sangat mereka butuhkan. Ya, Tika bersedia ya? Oke, thank you so much. Terima kasih sekali sama Yesaf juga. Nanti yang bagian laki-laki Yesaf, nanti lain kali tak pasarkan Mama yang ini, kalau tidak salah, Lela datang tanggal 1 sampai tanggal 5, nanti Mama akan undur kalau bisa dia pulang lebih lama, supaya melewati hari Minggu bawa dia ke gereja. Bawa ke gereja atau di kebaktian kaum muda, suruh saksi untuk menghilangkan Muslim fobia, nanti dibawa mungkin ke Universitas Muslim untuk menghilangkan Christian fobia. Oke? Tika sudah pernah bicara di tempat Universitas Muslim apa belum? Belum. Tika baru pernah ngisi di ITS, Mama. Oh di ITS yang di pesantren ITS. belum ya? Belum. Pesantren dan Universitas Islam belum ya? Nanti experience ya. Oke. Thank you so much for your. Thank you. Ya, jadi nanti Mama minta Yesaf dan Tika nanti untuk bisa kalau ada teman-teman Muslim nanti Mama hubungkan, oke? I would like to hear more from you. Bagus sekali firman-Nya, sangat bagus sekali. Jadi betul, jadi nanti dari compassion, belas kasihan, and that is what, itu apa yang dibutuhkan, yang Tuhan katakan di dalam Matius, yang aku inginkan adalah belas kasihan. Baca di Yesaya 60, baca dengan pelan-pelan, dari belas kasihan bangkit menjadi terang, terjadi rekonsiliasi. Susah rekonsiliasi, terjadi transformasi, itu adalah strateginya Tuhan Yesus. Dia bicara Lukas 4 itu compassion, preach the gospel to the poor, compassion ministry. Sepanjang hidupnya dia melakukan lain ke orang miskin, pada akhir hidupnya dia mati di atas kayu salib, reconciling sinners to God, dan sesudah Roh Kudus dicurahkan terjadi transformasi. Wow, I'm so proud of you. I'm so happy to have you both. Terima kasih Tika. Di Mama sudah tahu nanti dibawa kemana ya. Mama, aduh Tuhan, kasih anak perempuan Tuhan yang muda. I think you're about 30 years old. Kira-kira Tika umur 30-an ya? 30? Tika umur berapa sekarang? Saya 35, Mama. Wow. Temporary. Tidak apa-apa. Jadi you can be like her sister. Jadi nanti saya kenalkan. Anaknya baik sekali. Mama kenal dia 10 tahun yang lalu ya, 2013. Dan kemudian kami menghadap ke Pak Niko tahun 2016, kita bikin Festival Pemuda 2018, dia bisa kumpulkan 175 universitas se-Indonesia. Tetapi dari 175 universitas itu, dari 34 provinsi, 22 provinsi semua Muslim, tidak ada yang Kristen, karena tidak ada Kristen yang ikut di situ. So you can move the Christians. Thank God. Oh terima kasih, puji Tuhan. Jadi Tuhan pertemukan, terima kasih Yel dan terima kasih Anthony
yang sudah mengundang dua pembicara yang muda ini. Jadi nanti lain kali terus undangkan yang muda-muda ya. Jadi ini connect itu betul connecting dua ujung yang dipisahkan oleh jurang. You become the bridge. Ya. Jadi connect and bridge. That is very true and it is very original. Good. Thank you. God bless you. Nanti tanggal Thank 11. you Mama Hana, luar biasa Oke. ya. Luar biasa. Kita diberkati bersama Mama Hana juga teman-teman ya, bahwa saya tahu visinya Mama Hana ya, bahwa luar biasa pengen ada sebuah rekonsiliasi di mana antar agama bisa rekonsiliasi satu sama lain. Suatu visi yang luar biasa, suatu goals yang saya rasa yang akan terjadi ketika kita mau benar-benar dekat sama Tuhan. Tapi yang pasti hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, para youth di sini, yuk kita hari ini kuatkan koneksi kita terlebih dahulu. Karena saya Amin. percaya Dengan ketika Tuhan. kita satu sama lain bisa terkoneksi dengan baik, Amin. antar gereja sudah bisa saling support, di Amin. situ maka apa yang diimpikan oleh Mama Hana pasti akan bisa terjadi. Dan Amin. kekuatan kalian itu Baik. 1000 kali orang tua. Sebab Presiden Soekarno katakan 10.000 orang mencabut Semeru dari akarnya. Tapi kasih saya, Bapak, berapa 10 anak muda dan 10. akan mengguncangkan dunia ini. Wow, you have that great power. Makanya Mama sangat antusias sekali akan menjadi tuayan besar saran terutama dari kaum Kedar dan Nipayor. Ada nubuatan mengatakan jutaan kaum Kedar akan terima Tuhan Yesus dalam satu hari di Indonesia. And it is your time. Great. Yes. Good. Someday ya Mama ya. Not someday, one day. Okay. Not someday, one day. One day, betul. Sure. One day. It's Oke. your fire. Okay. One day. On that. Oke, thank you Mama sebelumkan kita. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan closing statement kali ini dari kedua pembicara kita. Mungkin kalau tadi sudah Kak Tika dulu, kali ini Kak Yesaf dulu mungkin ya, bisa memberikan closing statement nih Kak untuk acara hari ini. Mungkin rangkuman untuk apa yang sudah disampaikan hari ini. Iya, tes. Iya, halo. Ya, maaf sinyalnya agak error. Oke. Ya, kalau saya mau kasih statement adalah jujur saya sangat terberkati hari ini. Apalagi ketika saya kenal Mama Hana waktu itu, hatinya cukup besar dan luar biasa besar buat bangsa ini, buat tanah air ini. Sekali lagi ada belas kasihan sungguh luar biasa dari Mama Hana. Dari situ tadi ketika Mama Hana cerita, saya berdoa dalam hati saya, Tuhan, aku mau memiliki hati seperti Yesus, seperti Engkau Tuhan. Kasih hati itu, kasih beban, kasih belas kasihan untuk jiwa-jiwa, untuk generasi. Aku mau Tuhan, aku mau kasih itu Tuhan. Tadi dalam hati saya tuh kayak berdoa, kayak saya mau nangis, kayak aku mau ketika Yesus melihat orang yang sakit, ketika Yesus melihat orang yang luka, ketika Yesus melihat orang yang pendarahan, dia nggak tega. Dia ada beban, ada belas kasihan. Jadi kesimpulannya adalah minta yuk hati belas kasihan itu dari Tuhan. Terus connect hati kita dengan hatinya Tuhan. Bangun saat teduh setiap hari. Bangun hubungan intim sama Tuhan setiap hari. Biar kita mendapatkan hati belas kasihan itu. Agar apa? Kita terus bergerak, kita terus berjuang, kita bisa keluar dari zona nyaman kita. Saya percaya kalau kita semuanya di sini sepakat satu hati, connect dengan hatinya Tuhan. Wah, betapa indahnya bangsa ini. Tanpa disuruh, kita akan terus bergerak dan berjalan. Terima kasih Tuhan memberkati. Thank you Kak Yesa. Berikutnya Kak Tika. Silakan Kak Tika. Wow, senang sekali bisa join di PUBG, and thank you Mama Hana for the first time for this opportunity buat saya boleh berbagi, sharing buat teman-teman di sini. Dan saya cuma mau sampaikan bahwa saya mau mengutip sebuah kutipan yang pernah saya baca, dan ini menjadi sebuah rema dan teguran yang keras buat saya pribadi, dan saya mau bagikan buat saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan hanya berhasil memeluk agama, tetapi kita juga harus bisa memeluk sesama. Betul.
Jangan sampai kita jago memeluk agama tapi kita gagal memeluk sesama. Sebab hari-hari ini seperti yang saya katakan tadi, dunia membutuhkan Yesus dan dunia butuh kita semua, duta-duta Kristus untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Terus bergerak, terus menjangkau jiwa-jiwa dan terus mengasihi jiwa-jiwa. Oke, itu tadi ya, kita harus terus untuk mengasihi jiwa-jiwa. Jangan cuma kita jago beragama, tapi tadi kita nggak jago apa dari Kak Dika? Memeluk sesama. Memeluk sesama. Wah, itu jadi quote ini ya. Oke, yang suka nge-quote boleh itu dicatat ya. Oke, yang terakhir kita akan mendengarkan closing statement dulu dari Mama Hana. Kita kasih waktu Mama Hana buat closing statement. Mama sudah bicaranya terlalu banyak ya. Jadi Mama katakan, Mama bersyukur sekali untuk event ini dan kiranya di waktu-waktu yang akan datang, kalian yang muda-muda akan lebih banyak berbicara. Sebab saya ini orangnya optimis sekali. Sebab memang di dalam Tuhan kita tidak boleh pesimis ya. Kita mesti punya optimisme dan mengucapkan kata-kata dari firman yang kata-kata membangun. Jadi saya bersyukur tadi dengan adanya PUBG ini, saya bersyukur, terima kasih dengan IEL yang sudah mengatur ini semua dan sampai pembicaranya, dan ini merupakan satu jawaban dari Tuhan untuk doa-doa yang sudah bertahun-tahun kami naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk Anthony, dan saya percaya sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah kami alami selama 30 tahun ini akan terjadi multiple, akan jauh lebih besar karena kalian semua bangkit untuk menjadi terang. Ya, terutama saat ini di Indonesia yang paling diperlukan yaitu moderasi agama. Mereka sangat membutuhkan mereka, terutama kita yang sudah diperdamaikan oleh Tuhan juga menjadi agen-agen pendamaian bagi dunia ini. Jadi kita menjadi agen pendamai, mendamaikan manusia dengan Tuhan, mendamaikan manusia dengan sesama, menjadi agen pemersatu, yaitu menyatukan bagian-bagian dari tubuh Kristus, itu dari berbagai denominasi gereja, menyatukan diri kita dari berbagai agama dan berbagai suku bangsa, dan juga menyatukan bangsa kita Indonesia, itu persatuan Indonesia dari Pancasila. Kemudian yang ketiga, kita menjadi agen perdamaian, agen perubahan, perdamaian, persatuan, dan perubahan. Jadi PAP3B, jadi pemuda, agen perdamaian, persatuan, dan perubahan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih. Selamat semua anak-anak muda yang ada di tempat ini. I'm so happy and I really rejoice in the Lord. Terima kasih Tika dan yang biasa kami ingin mendengarkan di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan memberkati. Oke, thank you buat semua narasumber kita, Kak Esaf, Kak Tika, dan juga Bapak Hana yang sudah memberikan closing statement. Yes, betul banget, kita harus menjadi agen perubahan ya, teman-teman semua ya. Bagi kita anak-anak muda, jadilah agen perubahan. Itulah yang hari ini juga dari 100% original, kita jadikan sebagai visi kita, motto kita, bahwa kita adalah the agent of change. Ya. Oke, semuanya diberkati teman-teman, mungkin yang diberkati boleh kasih emo dulu, ya, boleh tampilkan emonya masing-masing gitu. Siapa aja yang diberkati, siapa lihat orang-orang yang diberkati, mungkin berikan emonya luar biasa, semua diberkati ya. Oke, nggak terasa teman-teman, kita sudah ada di akhir acara kita hari ini. Kita akan menutup acara kita dalam doa kepada Bapak Michael J. Pesik. Ya, saya persilahkan untuk mungkin memberikan closing statement juga dan berdoa buat kita semua. Baik, silakan. Nggak ada closing statement, cuma berdoa aja. Thank you semuanya yang sudah hadir. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada sore hari ini kami bisa berkumpul bersatu. Terima kasih untuk para narasumber kami, Bapak, Pastor Tika, Pastor Yesaf, dan yang juga Mama Hana. Kami yakin dan percaya, Bapak, Engkau memberikan hikmat-hikmat-Mu untukkan kepada kami melalui hamba-hamba-Mu ini, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Yesus. Kami optimis ke depannya bahwa waktu kami connect dengan satu dengan yang lainnya, waktu kami kuat dengan saudara-saudara kami seiman, kami yakin dan percaya Bapak, ke depannya kami akan lebih kuat untuk menjaring, berkomunikasi, berconnect dengan teman-teman kita yang lain.
Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya tidak ada suatu hal yang kebetulan. Kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang mempertemukan kami dengan waktu yang akan datang di PUBG yang akan datang. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami akan kembali beraktivitas bersama keluarga kami, bersama rekan-rekan kami yang lainnya. Kami yakin dan percaya yang berarti kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami semua percaya bahwa Engkau yang memberkati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bagi yang percaya kita semua, sama-sama kita katakan, amin. 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 Terima kasih. Amin. Thank you, Thank Liel. you semuanya. Thank you, Thank you, Mama. Liel. Thank you Thank so you, Pastor much. Thank you Tika. semua. Terima kasih Tuhan berkati. Kak Gesa, thank you Berkati semuanya. semuanya. Kasih Dan Nelsi, semua. thank you. Bapak Terima Gianni, kasih, thank you. teman-teman. Kak Renat, thank you. Tuhan Iya. berkati. Terima kasih. Berkati Tuhan Yesus semua. berkati. Oh, Thank you, Grandma. Thank you semuanya. thank you, Il. It is a Terima success. kasih. Thank you so much. It is. God bless Thank you. you. God bless. Bye, Grandma. Thank you. Bye-bye. Pastor Tika, thank you. Keep in touch. Terima kasih. Thank you, Thank Ton. you. Hampir lupa. Thank you, Anthony. Thank you, Kak Yel. Thank you, Mama Ton, Hana, besok Kak ya. Tika, dan Kak Saf. Thank you Yes, semuanya. besok. Sampai besok. Sip. Saya tutup Thank you, ya. thank you. Ya.